Ketua Tamfidiyah MWC dan juga jemaah sholat pada malam ini, dan juga ibu-ibu yang kami muliakan pada malam ini. Alhamdulillah ketepatan saya yang diutus oleh lembaga dakwah MWC untuk membacakan kitab Al-Muqtatafat yang ada kaitannya dengan wudu dan batalnya wudu. Untuk itu sebelumnya mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa adbihi wa sahbihi wal ulama'il ladina ballaguda dinal Islam wa idza jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa usulina wa furu'ina wa ikhwanina Allahumma ighfir lana wa ighfir lahum Allahumma hasil maqasidana Allahumma hasil maqasidana ya Allah Allahumma hasil maqasidana Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an bila nasabin wala ta'abin warzuqna waladan sholihan waladan salihan muti'an lillah ya Allah bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kula kali jenengan sing saged kumpul teng masjid kali Allah Ta'ala diijabahi napa-napa sing dimaksud. Amin Allahumma amin. Monggo sebelum kita ngaji bersama, takut ada yang lupa, niat iktikafnya diniati lagi nggih. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah niat iktikaf sampean dapat 2 kali, nanti dapat pahala 2 kali. Satu mendapatkan pahala iktikaf, yang kedua mendapatkan pahala ta'allum, ngaji bersama. Katanya Kanjeng Nabi, ta'allum fi babin wahid afdalu min sab'ina wa rak'ataini rak'atan. Ngaji satu bab saja itu lebih utama tenimbang sholat sunat 72 rakaat. Emang nggih. Kalau kayak saya insya Allah tidak bisa satu malam sholat 70 rakaat. Entah sampeyan nggih. Di monggo sing boten saged sholat sampai 7 rakaat sing giat ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini saya akan membacakan tentang wudu. Wudu itu Pak, ada fardhunya wudu, ada batalnya wudu. Ketepatan di kitab Al-Muqtatafat di sini katanya di Masjid Babus Salam ini sudah nyampe tentang batalnya wudu. Batalnya wudu di sini macam-macam. Cuma yang di kitab Muqtatafat salah satunya adalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan. Itu salah satunya. Memegangnya secara langsung. Maksudnya memegang alat kemaluan itu langsung dengan tangan. Kalau monggo Imam Syafi'i itu yang membatalkan wudu adalah dengan telapak tangan. Jadi kalau memegang alat kemaluan itu dengan telapak tangan di sini, maka itu wudunya batal. Monggo Imam Syafi'i. Ada imam yang lain tuh mengatakan meskipun dengan di sininya yang di luarnya ini juga membatalkan wudu. Ya.
Jadi monggo sampean lebih hati-hatinya nggih. Kalau mungguh Imam Syafi'i memegang alat kemaluan dengan telapak tangan itu wudunya batal. Meskipun yang dipegang itu punya sampian atau punyanya anak. Contohnya nyewoki anak nggih. Anake sampean pipis dicewoki mbek sampean. Cewoki nganggo telapak tangan tenakan itu batal. Gimana solusinya supaya tidak batal? Maka pakai jobon ini nggih, pakai di luar tangan itu supaya tidak batal. Apa dalilnya? Katanya Nabi, qala rajulun massastu dakari faqala yamassu dakar fi shalah alaihil wudu. Katanya ada dulu waktu Kanjeng Nabi, salah satu sahabat itu tanya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya memegang kemaluan. Mungkin kalau dulu pakaian itu agak sulit ya. Kalau kita kan tidak gampang, ada pakai baju, ada katok, celana dan sebagainya. Kalau dulu itu kan agak sulit. Sampai ada salah satu sahabat itu pakaian sholatnya itu cuma satu, sehingga untuk sholat itu gantian, okay? Karena pas-pasan mungkin. Yang namanya sahabat Sa'labah, iya. Sahabat Sa'labah itu pakaiannya cuma satu, jadi kalau sholat gantian. Tapi meskipun satu ajek jemaah itu Sa'labah itu giat sholatnya, meskipun setelah sholat pulang diganti untuk istri. Tapi lama-lama kemudian sahabat Sa'labah itu menjadi katanya kitab itu su'ul khotimah, karena setelah kaya oleh Allah Ta'ala dikasih jadi kaya, kok tambah males ke masjid. Nggih. Alasannya sibuk dengan kambingnya. Lama-lama kemudian kambingnya tambah banyak sehingga saking sibuknya sehingga meninggalkan sholat. Nggih. Asalnya jemaahnya giat karena tidak punya kesibukan. Setelah punya kesibukan agak tidak giat sampai meninggalkan jemaah, sampai meninggalkan sholat. Sampai Kanjeng Nabi itu mengutus salah satu sahabat untuk ke Sa'labah menjelaskan tentang zakat. Jawabannya enteng, lho kok tak enak wong aku sing sibuk, aku yang sibuk untuk ngingu kambing sehingga banyak, kok saiki ono zakat segala macam. Sampai gitunya ya. Na'udzubillah. Hai. Lah. Ya apa sahabat yang tanya Kanjeng Nabi tadi, gimana Kanjeng Nabi saya menyentuh kemaluan? Apakah saya wajib wudu? Apakah saya tidak wudu? Lah ini jawaban Kanjeng Nabi, la innama huwa bad'atan minka. Tidak wajib wudu karena sampai itu menyentuhnya bukan dengan telapak tangan, atau menyentuhnya bukan dengan pas telapak tapi dengan sebagian tangan. Lah inilah yang dibuat dalil oleh Syafi'iyah, Imam Syafi'iyah. Maksudnya Syafi'iyah itu imam yang santri-santrinya Imam Syafi'i ya. Mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuh dengan telapak tangan maka itu wajib wudu. Ada lagi hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Sopone wong sing demi menyentuh alat kemaluannya falyatawadda, maka wajib wudu.
Ada imam lain mengatakan pokoknya menyentuh kemaluan baik dengan telapak tangan atau dengan bukan telapak tangan maka wajib wudu. Ini wudunya itu batal. Gimana hukumnya wudu? Kalau hukumnya wudu, Pak, itu aslinya tidak wajib. Ya. Sampai tidak punya wudu ya tidak masalah. Tapi kalau mau sholat, sampean wajib mempunyai wudu. Katanya Allah Ta'ala, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Lek sampean kabeh kate nglakoni sholat, famsahu biwujuhikum. Maka apa? Wajib faghsilu, bukan famsahu. Faghsilu biwujuhikum, maka wajib membasuh wajah. Lah dalam ayat di situ tidak ada niat, Pak. Makanya niat ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan niat itu wajib, ada yang mengatakan niat itu tidak wajib. Cuma munggu Imam Syafi'i niat itu wajib. Kenapa? Sebab dalilnya daunnya Kanjeng Nabi. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Lah Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis yang Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Kalau Imam Syafi'i menjelaskan gini, wajib niat bagi semua kelakuan. Kelakuan ibadah itu wajib niat. Kalau yang lain dah monggo. Jadi kalau ada yang mengatakan wah niat itu tidak wajib, tidak masalah. Nggih. Yang kedua, famsahu bil fangsilu biwujuhikum wa aidikum, dan kedua tangannya wajib dibasuh. Wamsahu biruusikum, dan mengusap sebagian kepala. Wamsahu biususikum ini, Pak, kalau di Imam Syafi'i memaknai mengusap sebagian saja. Jadi mengusap sebagian saja, pokoknya yang ada dalam batas kepala itu sudah cukup. Tapi kalau imam yang lain, contohnya seperti Imam Malik, Imam Hanafi, itu wajib dibasuh semua. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Dan juga kalau menurut Imam Syafi'i, dalam itu tuh wajib mengikuti dalil atau wajib mengikuti ayat. Apa ayat tadi? Wajib membasuh pertama kali wajah, setelah wajah tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala kaki. Ini apa? Kalau kuping itu sunnah, itu wajib. Apa alasannya Imam Syafi'i kok mengatakan wajib tertib dalam wudu? Alasannya daunnya Allah Kanjeng Nabi, ibda'u bima bada Allah. Katanya Imam Syafi'i itu mengikuti hadis ibda'u bima bada Allah. Kanjeng Nabi itu tahu, mulailah sampian mengikuti apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah waktu itu Kanjeng Nabi dawuhnya waktu di Safa dan Marwah, waktu haji. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya tertib itu tidak wajib, Pak. Ada yang mengatakan tidak wajib. Kenapa? Sebab di situ fausilu wujuhakum wa aidikum, pakai waw. Katanya ilmu nahwu kalau pakai waw berarti tidak kumpul. Okay. Jadi seumpama ada yang melakukan wudu tidak tertib, itu sampai tidak usah menyalahkan. Tidak usah menyalahkan. Sudah monggo apa katanya. Okay. Jadi apa sampai wudu kok gak kena. Itu menyebabkan
tidak enak. Tidak usah menyalahkan. Sebab ada ulama yang mengatakan bahwasanya tertib dalam wudu tidak wajib. Cuma kalau sampian umumnya wong NU, umumnya wong NU itu untuk Jawa itu yang banyak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Nah kalau mengikuti Imam Syafi'i maka sampean yaitu Pak wajib satu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, lalu kepala dan kuping sunat nggih. Cuma eman Pak lekat dilakoni Pak. Nggih eman. Ini. Lalu kaki. Itu kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Lah untuk Jawa ini katanya tadi kebanyakan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Ulama-ulama yang ke Jawa memang mulai dari Basunan Ampel sampai Syekhona Holil. Syekhona Holil itu ngajinya salah satunya ke Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten. Dah itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Banyak yang mengikuti Imam Syafi'i Pak, seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu imam yang salah satu kitabnya adalah kitab Ihya Ulumuddin, sehingga saking mungkin ya Kanjeng Nabi itu senang di Imam Ghazali. Dulu ada salah satu imam itu tidak senang ke kitab Ihya, karena tidak senang dalam mimpinya itu didatangi oleh Kanjeng Nabi bersama Imam Ghazali. Salah satu ulama yang tidak senang ke kitab Ihya itu oleh Kanjeng Nabi dipecut, disuruh minta maaf ke Imam Al-Ghazali. Ayo sampai minta maaf ke Ghazali, minta maaf sampai. Setelah bangun ulama tadi ada bekas pecutannya Kanjeng Nabi, sehingga beliau minta maaf ke Imam Ghazali dan berjanji mengaji kitab Ihya. Lah sekelas Imam Al-Ghazali yang alim kayak gitu masih ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Ini ada lagi Imam Nawawi, namanya Imam Nawawi. Kalau tadi yang di Banten tuh Syekh Nawawi Pak. Kalau imam namanya Imam An-Nawawi, itu sampai tidak kawin. Kenapa? Senangnya nulis kitab. Alimnya luar biasa, nulis kitab sehingga lupa dia untuk kawin. Sampai ada salah satu santrinya itu mengatakan, ya Syekh Imam Nawawi, kenapa sampai kau tidak mau kawin? Apa jawabannya? Ngapunten gitu. Saya nanti kalau ada di pupunya wong wedok, lali kabeh ilmuku, ilang kabeh. Ya. Sampai gitunya Imam Nawawi. Alimnya kayak gitu, Imam Nawawi masih ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Napa malih kula kali jenengan nggih. Nanti boten akeh pola lah. Monggo ikut pendapatnya Imam Syafi'i yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama yang dibawa ke Indonesia, apalagi Pulau Jawa. Pun ada lagi yang membatalkan wudu itu menyentuh perempuan lain. Siapa perempuan lain itu? Minimal misanan, sepupu itu sudah batal Pak wudunya. Nggih, sepupu itu sudah batal. Jadi kalau sampai punya sepupu minimal usianya itu 6 tahun atau 7 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Monggo lebih hati-hatinya 6 tahun saja. Maka itu sudah membatalkan wudu. Kenapa?
Sebab sepupu boleh dinikah. Nggih. Sepupu itu boleh dinikah, nggih. Kata nggih sing kawin kambek sepupuan nggih. Wonten lek kiai-kiai niku nggih niku, Pak, sepupu wonten. Lah kalau menurut Imam Syafi'i menyentuh perempuan lain itu batal. Kenapa? Ada ayat aula mastumun nisa. Imam Syafi'i memaknai aula mastumun nisa itu dengan menyentuh. Tapi kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik itu bukan memaknai menyentuh, tapi jima. Yang batalkan wudu itu bukan menyentuh tapi jima. Nah, makanya mungkin kesampian yang sudah haji itu banyak ikut Imam Malik atau ikut Imam Abu Hanifah. Lu ada pertanyaan, lo kok beda ya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu? Ngapunten gitu. Imam Syafi'i itu Pak ngaji ke Imam Malik. Nggih. Imam Syafi'i itu ngaji kitab Al-Muwatta ke Imam Malik. Ngaji fikih atau ngaji pendapat, ngaji tentang pandangan-pandangan ke Imam Abu Hasan Asy-Syuwaidi. Imam Abu Hasan Asy-Syibani. Asy-Syibani. Imam Abu Hasan Asy-Syibani itu santrinya Imam Abu Hanifah. Tetapi kok tidak sama? Lah, itulah ijtihadnya beliau, Pak. Ijtihadnya beliau itu tidak sama. Sing enak kalau sampeyan mboten ate ijtihadan. Langsung melok mawon. Wonten sing nanggung. Nggih, seumpama masalah ada yang menanggung. Tapi insyaallah, Pak, nggih, insyaallah mboten salah. Imam Syafi'i itu alimnya luar biasa. Mulai kecil 7 tahun sudah hafal Quran, usia 14 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Jadi sebelum ngaji kitab Al-Muwatta itu beliau sudah hafal. Alimnya sampai ulama-ulama waktu dulu mengakui beliau itu memang alim luar biasa. Sehingga untuk salah itu kayaknya sulit. Tapi namanya manusia itu ada, Pak. Ya, ada yang luput dari salah itu tidak ada. Nggih. Monggo saya cuma menjelaskan tentang bab wudu dulu, Pak. Sebelumnya nanti saya diminta oleh LD itu menjelaskan tentang yang ada kaitannya dengan Sya'ban. Tapi sebelumnya monggo sampean mungkin ada yang tanya, saya jelaskan ya. Mungkin ada yang tanya tentang wudu ya atau yang kaitan dengan wudu. Monggo. Menyentuh keponakan istri, nggih, keponakan. Saya punya istri namanya A. Si A punya ponaan atau si A mempunyai misanan. Misanan itu punya anak namanya si A. Gimana? Untuk saya kalau menyentuh, batal, nggih. Itu kan ponaan misanan. Ponaan langsung itu juga batal. Adiknya istri juga batal. Neng IP nggih. Batal untuknya. Ada yang kadang-kadang salah paham. Loh, IP itu kan tidak boleh dikawin. Nggih, sampean kawin si A. Si A mempunyai adik B. Selagi saya masih ada ikatan nikah dengan si A, saya tidak boleh kawin dengan si B, adiknya ini. Itu kan ada yang memahami, loh, itu tidak batal karena tidak boleh dikawin. Saya jelaskan gitu.
kita tidak boleh kawin dengan si B. B itu adiknya istri, IP. Itu tidak selamanya. Maksudnya tidak selamanya, seumpama si A itu meninggal dunia, sampean boleh pindah ke adiknya. Makanya karena boleh dikawin, maka tidak wudhunya batal. Itu maksudnya. Atau si A tadi sampean pisah, wis tuwuk sama Dek, aku wis tuwuk sampean Dek, tak pisah ae sampean. Karena sampean wis sudah melihat adiknya lebih cantik mungkinnya ya, mungkin lebih cantik. Mau pindah ke adiknya boleh. Jadi si iyuknya itu dipisah, ditelak, pindah ke adiknya boleh. Secara fikih boleh Pak, tapi insya Allah bapak gak mungkin ngakak Pak kena konjung mari nyicipi mbak kati pindah dengan adik tidak mau menjadi yang jelas gitu Pak. Tetapi secara fikih boleh, tapi tidak boleh langsung Mbak, tidak boleh langsung. Maksudnya langsung itu nunggu minimal 3 bulan. Mungkin cuma sampean mau kawin dengan si A, dipisah pindah ke adiknya, tidak boleh langsung Mbak, nunggu minimal 3 bulan, sama dengan melakukan iddah. Nggih? Ngeten nggih? Enggak, yang lain enggak yang lain Pak. Dok santai nggih. Nggih, santai nggih. Monggo. Masih semua agak lucu tidak apa-apa Pak, sama takon. Lebih enak lucu iki ya, enggak masalah. Masalah ilmu itu tidak masalah. Sepenting tidak ada niatan cek lucu, cek guyu kabeh wong. Tidak ada niatan itu. Nggih. Sebab kenapa? Katanya Gus Dur dulu, daunnya Allah Ta'ala itu juga ada yang berbau seks, gitu kan? Apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kan, tapi untuk apakah seks itu kan apa kata hatinya? Ancen Allah Ta'ala dawuh hunna libasul lakum. Wong wedok iku selimuti wong lanang. Wa antum libasul lahum. Wong lanang yo selimuti wong wedok. Ya apa tidak ada Allah Ta'ala kok seks ini ya? Tidak. Memang Allah Ta'ala itu menjelaskan apa adanya. Dan kenapa? Innallaha la yastahi. Allah Ta'ala itu tidak malu untuk menjelaskan apa adanya. Nggih. Sampai Allah Ta'ala menjodohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Yang waktu itu Siti Aisyah itu usianya agak muda, dan Kanjeng Nabi mengakui bahwasanya istri yang paling dicintai itu adalah Siti Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi itu mengaku tidak adil. Saya ini kalau dalam bab cinta itu tidak adil. Kenapa? Sebab yang paling saya cintai adalah Siti Aisyah. Apa hikmahnya dengan adanya Siti Aisyah? Hikmahnya adalah hukum-hukum yang ada kaitan dengan kewanitaan, maka Siti Aisyah yang menjelaskan. Jadi hukum yang ada kaitannya dengan wanita ini lewat Siti Aisyah. Sehingga kok seandainya tidak ada Siti Aisyah, hukum yang ada kaitannya dengan wanita ini agak sulit Pak. Sehingga Siti Aisyah itu tidak malu, sampai itu menjelaskan, mau bengi aku kumpul kali Kanjeng Nabi, nggih, Kanjeng Nabi pakai pakaian. Ya apa? Setelah kumpul ada tetesan maninya di pakaian itu, oleh Kanjeng Nabi cuma dilap gampangan. Setelah itu langsung Kanjeng Nabi sholat dengan pakaian. Lah kalau kita menjelaskan kan malu Pak. Ya pokok cerita bojone malah kelonan Siti Aisyah enggak. Kenapa? Karena itu hukum Pak. Sehingga ulama pergi mensimpulkan bahwasanya mani itu tidak najis. Apa dalilnya? Itu Siti Aisyah itu menjelaskan bahwasanya tadi malam
setelah kumpul dengan Kanjeng Gusti, lalu ada mani yang netes ke pakaian, tapi oleh Kanjeng Nabi maninya itu tidak dibasuh, cuma dilap gitu saja. Nah, berarti kan suci. Nah, nggih. Tim menjelaskan sebegitunya. Siti Aisyah itu menjelaskan tentang hukum, apalagi yang dengan kawin apa wanita-wanita masalah ngapunten nggih, bab haid, bab nifas. Itu semuanya yang menjelaskan Kanjeng Nabi melalui Siti Aisyah. Sehingga itulah hikmahnya, Pak. Jadi jangan ada yang memprotes. Ya apa Kanjeng Nabi itu kawin ambil wong wedok sing sik enom. Ada yang gitu kan ya. Ada kelompok sebelah itu memprotes bahwasanya Kanjeng Nabi itu dianggap salah kawin dengan mengawini Siti Aisyah yang karena usianya masih belia. Tapi kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah enggak, itu semuanya ada hikmahnya, sehingga hukum-hukum sampai mungkin kalau di bab hadis itu kebanyakan itu yang menceritakan tentang bab kewanitaan adalah Siti Aisyah dan Ummi Hafsah. Monggo yang lain yang mau tanya tentang bab wudu atau lainnya. Nggih, monggo. Sebelum? Oke. Nggih. Kalau sudah kumpul, gampang ini kelonan, gampang nggih. Lek kumpul kadang-kadang enggak paham, kumpul apa? Kelonan ngoten mawon nggih. Padhe maem, padhe tilem malih napa sunat wudu. Nggih. Bahkan kalau mau setelah kumpul tuh sunat cewek, nggih sunat cewek, nggih pas wudu. Atau mau maem dalam keadaan junub itu gak api, makanya disunatkan wudu, nggih sunat nggih, monggo liyane pun isin Pak, boten napa-napa Pak. Nggih boten napa-napa Bu, Ibu monggo Bu, boten napa-napa Bu. Nggih. Sumpami bahasa Jawi nggih monggo Bu. Tapi kula lek bahasa Jawi mboten nggih, mboten paham nggih. Karena kula asli Bangkalan nggih. Lek Jawa mboten sakit Bu, nggih lek Jawa. Iya, iga iki lho Bu nggih. Lek nggih mboten kula mboten sakit Bu nggih. Lek Abah Ayub niku sakit Bu. Monggo. Sudah nggih. Pun monggo Ustaz nanti nggih. Nggih. Oh nggih saya ada istilahnya tabani. Taban itu mengangkat anak, nggih mengangkat anak. Lah, mengangkat anak itu gimana statusnya? Apakah menjadi anak atau bukan? Atau nanti sehingga ada hukum-hukum yang kaitan dengan anak juga masuk? Nah, dulu Nabi Yusuf nggih diangkat anak nggih. Lah, anak itu bisa menjadi anak ya, maksudnya anak angkat nggih. Anak angkat itu menjadi anak bisa, makanya hati-hati sampean. Minimal usianya 2 tahun. Jadi mengangkat anak itu bisa berstatus menjadi anak maksimal usianya 2 tahun. Tidak boleh lebih, nggih, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Yang kedua disusuni, nggih, sampai anak punyanya siapa gitu, nggih, diambil usia masih 1 tahun semua dan disusuni minimal 5 susunan, nggih, dusu sampai ping 5. Maka anak tadi namanya status seperti anak.
Sehingga gimana? Hukum yang ada kaitannya dengan anak juga berlaku. Contohnya, uduknya tidak batal. Nggih. Besok-besok bisa menjadi wali. Maksudnya semua anak wedok sampean juga bisa menjadi wali. Semua sampean meninggal dunia, anak juga mendapat bagian dan lain sebagainya. Nggih. Otomatis jadi adik dari anak-anak sama yang lain itu. Tapi kalau tidak kayak tadi, tidak disusoni, ngambilnya itu sudah lebih 2 tahun, maka itu batal utuhnya, nggih. Bukan seperti status anak, nggih. Itu namanya anak tunggal suson. Ahun rontok banyak kitab itu. Makanya hati-hati sampean nggih, ojo sampai nyusoni anak tangga. Nggih, anak tangga ojo sampai disusoni. Wedi sampai go limang susona. Lah itu statusnya seperti itu. Ya apa? Besok-besok tidak boleh kawin itu. Tidak boleh kawin. Kenapa? Itu statusnya seperti adik. Main hati-hati nggih. Oh, seakan tak susoni ya. Hati-hati nggih. Lebih baik dibelikan susu. Lah kayak tadi yang ditanyakan oleh Ustaz Nadim tuh, seumpama memang saya ingin mengambil anak ini, tapi istri saya asinya tidak ada. Gimana? Nah, bisa disuntik. Nggih, sampai suntik istrinya, gimana sebenarnya bisa ada asinya? Boleh, Pak. Nggih. Sama seperti sampean, istrinya sampean supaya tidak punya hutang dalam puasa. Ya, sing akeh wong wedok kan punya hutang lek poso nggih. Kenapa? Tamu bulanan datang. Head nggih, M nggih. Gimana? Sampai suntik supaya ada M 1 bulan. Tidak masalah. Nggih, tidak apa-apa. Karena ada tujuan baik. Suntik dalam KB gimana? Nah, suntik dalam KB itu ada 2, Pak. Kalau suntik KB itu inginnya punya anak, tetap ingin punya anak, tapi nunggu waktu, boleh disetting oleh sampean. Nanti sudah kalau usianya 2 tahun baru tidak disuntik. 2 tahun punya adik lagi, 2 tahun, nggih. Takut apa? Takut anaknya sampean yang ke-1 usia 6 bulan kok sudah punya adik, takut gitu. Maka disetting, setting itu wis tak suntik aja, Cek. Nanti kalau sudah usia 2 tahun punya adik lagi, boleh. Tapi kalau disuntik supaya plus tidak punya anak sama sekali, itu tidak boleh. Nggih, tak suntik aja, Cek, tidak punya anak lagi. Itu tidak boleh, kecuali kalau mengikuti tim medis itu bahaya. Nah, ini kalau punya anak lagi nanti ini apa? Bisa fatal ibunya. Nggih, atau ada cacat ibunya, maka boleh, Pak. Nggih. Jadi kalau suntik apa istilahnya KB nggih. Itu kalau ingin tidak punya anak sama sekali, maka hukumnya ditafsir. Kalau memang nanti supaya tidak punya anak karena takut ngingoni, takut tidak punya bekal, itu tidak boleh, Pak. Berarti itu imannya masih tipis. Nggih, tidak usah gitu. Allah Ta'ala itu menjadikan makhluk pasti dengan sangunya, pasti ada dengan sendirinya. Tapi kalau nanti sampai oleh tim medis, oleh pihak tim bidan, Bu, sampai ini lek duwe anak mani bahaya, Bu, nggih. Ya napa lek di apa namanya di steril nggih. Ya napa, Bu? Nggih, monggo boten napa. Nah, itu tidak masalah, Pak. Karena apa? Menurut tim medis ini bahaya kalau sampai hamil lagi. Nggih. Bun. Isa nggih. Isa. 5 menit lagi. Nah, sudah saya menjelaskan tentang bulan Sya'ban, Pak, sedikit, Pak, nggih.
Bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang Kanjeng Nabi itu getol itu senang, sampai Kanjeng Nabi itu dalam bulan Sya'ban itu puasa penuh. Itu dalam satu bulan Kanjeng Nabi penuh puasa, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain Kanjeng Nabi itu kadang-kadang Senin, Kemis, karena Senin itu memang Kanjeng Nabi ulang tahunnya kan itu ya. Kemis itu ada catatan amal. Tapi kalau bulan Sya'ban ini Kanjeng Nabi full puasa. Ya kenapa kok sampai Kanjeng Nabi itu full puasa dalam bulan Sya'ban? Ya mungkin ini. Makanya Kanjeng Nabi tahu bulan Sya'ban itu fadilahnya itu seperti kelebihannya bulan Sya'ban itu seperti kelebihan saya dengan nabi-nabi yang lain. Jadi oleh Kanjeng Nabi itu contohkan bulan Sya'ban itu kok saking nabi saya katanya Nabi. Bulan yang lain itu nabi-nabi yang lain. Jadi nabi-nabi yang lain dengan Nabi Muhammad kan masih lebih afdal Nabi Muhammad. Dan lagi Kanjeng Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi saya beritahu sampean. Maaf Pak, ini bahasanya ya, tidak saya baca hadisnya karena panjang Pak, nanti kalau baca karena waktunya mepet ya. Di bulan Sya'ban itu Kanjeng Nabi ada namanya nisfu Sya'ban. Ya, di situ itu katanya malaikat Jibril yang dahulu Kanjeng Nabi. Di situ tuh dibukalah pintu-pintu kebaikan. Sebanyak 700 berapa gitu. Dibukalah. Nah, maka untuk itu monggo di bulan Sya'ban ini diperbanyak membaca sholawat, istighfar ya, kalimat-kalimat thayyibah nggih. Nah, iki sholawat nggih. Nggih lek mboten saged ngaji sama maneh ngaji ni koyo kula ngaji ni mboten fase gampangane nggih sholawat mawon sing kathah nggih. Tapi tetap jangan putus asa, tetap sambil ngaji. Jadi kadang-kadang sholawat itu lebih penting, lebih afdol daripada ngaji Quran. Ada yang gitu Pak. Bagi siapa? Yaitu bagi yang ngajinya tidak bisa. Kenapa? Ngaji kalau tidak bisa, namanya ngaji tidak tahu tajwid, maka dapat dosa. Kalau sholawat meskipun salah tetap dapat pahala. Tapi bagi yang fasih ngajinya ngaji saja. Kenapa? Ngaji saja. Alif lam mim itu sudah 3. Alif 10, lam 10, mim 10, 30. Itu bacanya. Melihatnya. Jadi kalau baca sampai melihat maka pahalanya double. Apa kalau melihat berarti 30. Jadi dengan membaca alif lam mim dengan melihat berarti sampai sudah mendapatkan pahala 60. Eman, makanya sampai lek ngaji meskipun apal kayak baca Yasin apal sampai lebih baik melihat. Eman Pak nggih. Yasin urutan lagi melihat. Supaya dapat pahala double. Nggih. Sampai situ nggih. Jadi seumpama nanti ada yang menyaksikan apa Sya'ban sudah. Enggak usah jelaskan Pak. Yang penting ada hadisnya. Seumpama hadis itu dhaif, enggak masalah Pak. Sebab hadis dhaif bisa dipakai dalam bab fadilah. Bab meskipun hadis dhaif itu tetap hadis. Cuma yang meriwayatkan itu kadang-kadang hafalannya agak lemah sehingga dianggap dhaif. Tapi tetap hadis. Jadi kalau monggo ulama ahli sunnah wal jamaah, hadis dhaif tetap bisa dipakai dalam bab fadilah. Nggih. Mohon maaf Pak nggih kalau ada kesalahan dan mudah-mudahan yang kita ngaji bersama ini ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana bi fadli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ghafurur rahim. Al-Fatihah.